Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya kalian ini waktunya me against the 2019. Ya, jadi di 2019 ya gua masalah is a new day, is a new year, is new life, bro. Ya, ini tahun baru, harapan baru, dan ya jalan yang baru ya mungkin. Ya, yang udah kita udah tambah umur kan ya, tambah apa. Jadi kali ini gua akan memberikan pesan dan kesan gua tahun 2018 dan 2019. Ya masa baru jalan udah ada kesan bukan ya, 2019 yang hebat juga. Ya, jadi ini tentang pesan gua di 2019. Di tahun 2019 itu juga ada pesan dari tim Sekar Soccer Terus juga tentang tahun 2019 ini. Gue tahu gue bikinnya udah tanggal Februari, bulan Februari itu gue baru bikin. Ya gue baru bikin tentang ya New Year 2019, mendapat gue dan pesan gue dari tim Sekar Terus juga terlambat Februari gitu, karena gue ketabrak ya itu aja. Gue ada tugas di sekolah juga kan ya di bulan Januari paling juga, jadi gue ada bingung dengan gitu kan. Dan juga ada itulah ya, jadi curhat. Jadi di 2018 ada banyak kejadian yang kejadian sedih, bencana yang banyak menimpa di Indonesia 2018. Itu ada banyak bencana, dan 2019 juga kemarin kita juga ada yang penting ya, Banten banyak. 2019 ya, 2019 itu kayak sepenting tuh ya, dia kena itu 2019 ya kan. 2018 tuh banyak tsunami banyak tsunami, gempa, ada yang banyak orang udah banyak bencana kok masih ada yang masih nyelek gitu, anak kejelas gitu, masih banyak penculik gitu kan pada ilmu itu. Dan banyak banget ya ada. Dan yang topik di 2018 itu ada ya Bobo, ya gue komentarin si Bobo ada apa gitu kan gitu. Dan juga masih ada orang mana gitu kan 2018. Jadi 2018 itu banyak banget kesedihan bagi Indonesia ya. Juga di 2018 juga ada SEA Games juga yang di Indonesia, yang sangat events yang sangat besar yang ada di Indonesia, untuk Indonesia, event besar untuk Indonesia, di mana Indonesia jadi tuan rumah di SEA Games ya kan. Mantap jiwa. SEA Games apa, Asian Games ya, gue lupa loh, sumpah gue lupa SEA Games apa oke ya, Asian Games ya. Bukannya gue ada acara itulah, sport lah, itu gue lupa loh, sumpah gue lupa, maafkan lupa banyak itu. Jadi pesan gue buat tahun kemarin, akan pesan ya, kesan gue nggak selalu biarkan masa lalu ya, selalu biarkan masa lalu, kita pelajari hal-hal yang jelek di masa lalu lah ya. Yang jelek di 2019 kita tinggalkan. Ini tahun baru kita, dari tahun kemarin kita yang jelek kita tinggalkan. Kita harus bangkit dari kesedihan Indonesia, di mana 2018 itu banyak bencana gitu kan ya. Kita itulah kesedihannya, kita sedikit, jangan banyak terlalu banyak kesedihan. Kita harus bangun banyak kebahagiaan buat kita dan juga ya buat orang lain, dan juga kita kebahagiaan untuk kita bersama gitu kan. Kita bersama. Dan ya 2019 gua harapkan 2019 ini untuk menjadi lebih baik tentunya ya, untuk semua manusia, dan juga khususnya Indonesia, dan masyarakat Indonesia, dan khususnya gue pribadi. Dan ya gue harapin di 2019 ini mohon dengan sangat kalian ya banyak
lebih banyak lagi ditambahin ya sama hubungan sama yang di atas lah ya. Jangan kayak 18 masih banyak yang itu kan, masih banyak yang kalian tahu sendiri lah itu begitu ya kan. Lebih jelaskan itu mah lebih itu yang di atas, karena 2019 itu tahun politik di Indonesia ya. Di tahun politik ada pemilihan presiden, ada pemilihan serentak ya, pemilihan serentak. Dan juga kalau gue lihat dari kalau gue lihat dari 2019 ini, gue lihat dari orang-orang yang berkemampuan bisa itu kayak Diego gitu-gitu ya, kayak Rocky Yoshi gitu-gitu itu misalkan Mas buat 2019 itu jaga-jaga itu tuh ya, banyak namanya ya, banyak kejadian itu, karena banyak kejadian sedih juga di 2019 gitu. Kalau yang gue lihat dari YouTube ya, di apa namanya di YouTube, dari orang-orang yang berkemampuan hebat. Dan kita gue masuk ke ya dari The Truth itu, pesan dari tim Scores of the Truth itu tahun ini adalah rantai semakin dekat. Ya benar nggak? Ya benar ya kan, rantai semakin dekat ya, rantai semakin dekat literally gini, orang yang dikerangkeng, orang yang dikerangkeng semakin dekat. Tim juga memprediksi rasakan apa namanya, kebebasan kayak melihat rasakan banyak tim dalam buat ekspedisi dari tahun ini. Dia memulai ekspedisi 2 tahun ini itu, tim di Scores of the Truth itu apa namanya ya, agak tahun ini agak gimana gitu kan, agak gimana banyak gak ada gimana, intinya dari tim Scores of the Truth itu katanya sih ya, nah cluenya itu dari tim Scores of the Truth itu rantai semakin dekat ya, I don't know maksudnya rantai semakin dekat ya. Wow ya, apa kalian tadi lihat di situ di kamera di webcam gua nangkep itu ya, ada tangan begini, seret ya kan, ada tangan gitu, padahal ini gua webcam laptop gua di depan gua tuh gak ada apa-apa kan, tadi tuh kayak gini ya kan, terus tiba-tiba itu gua ngeblur ya kan, karena bisa ada webcam ngeblur gitu kan, webcam laptop ngeblur nggak ada, begini laptopnya begini ya kan, nggak mungkin bisa ngeblur, gelap juga pasti gelap gitu kan. Dan naik masuk ke topik kebaikan menampakkan itu ya, di makan kita gue lanjut ke topik ya, udah dari pesan, jadi pesan dari tim Scores of the Truth itu apa namanya tuh, rantai semakin dekat. Jadi gue simpulkan dari itu kalian tuh lebih dekat lagi sama yang di atas ya, mungkin maksudnya dari tim Scores of the Truth itu kiamat mungkin semakin dekat mungkin ya, semakin dekat. Dan pesan gue banget untuk masyarakat Indonesia khususnya, ubah cara berkritik kalian di sosial media itu ya. Dia tuh mau ngeritik itu, dia mau ngeritik ya, mau ngasih pendapat, tapi caranya salah. Caranya tuh banyak kan orang Indonesia di sosial media itu maki-maki gitu, bukan dengan kata-kata yang bagus, halus gitu. Maksudnya maaf nih sebelumnya, harusnya menurut gua gini, kalau gua itu masih diterima gitu kan. Dia tuh cara kecil orang Indonesia tuh, kalau gua lihat dari sekarang pun ini, kalau gua tinjau dari terus di Januari aja, udah bulan Januari aja udah bla gitu ya, khususnya di e-sport gitu, di e-sport lah, Mobile Legends, si EOS gitu kan, di itu netizen
Yus mainnya cacat itu banget, offset mulu, narik turtle gitu-gitulah. Udah kikios wah itu gua that's why gitu, why kak kita ya gimana ya, why gitu kan. Lo kalian kalau mau itu coba aja jadi tank, coba aja lu gak main jadi tank cover gitu, what the hell man. Coba lu main jadi tank gitu, gue bingung lah. Jadi di game Mobile Legends tuh susah banget tuh jadi tank gitu kan, lebih susah tuh jadi tank daripada carry itu. Carry itu kalau mati, misalnya mati gak ada yang cover itu gampang, dia nyalin tank gitu kan, misalnya nyalin tank gitu, nyalin tank itu paling susah tuh jadi tank cover gitu. Tank cover tank ini siapa itu susah itu kan, paling susah tuh tank cover gitu, dia maki gitu. Kalau coba kalian di pastinya dia dah, terus dia kalian di posisi dia, kalian lagi main jadi sesuatu apapun, terus kalian itu sama orang, kalian ngerasa jadi kalian sebelum memaki-maki orang atau apa, coba kalian di posisi dia, terus kalian digituin apa yang akan kalian rasakan. Dan itu juga itu gitu, jadi buat dari cara berkritik, mulutmu harimaumu, kalau sekarang ya tanganmu harimau mulainya kan ngetik ya, itu ngetik sekarang itu ngetik juga. Jadi dari omongan itu atau dari ketikan mode sosial media itu bisa berdampak besar gitu kan. Bahkan dimulai dari kebencian atau dimulai dari rantai kebencian itu pun dari kata-kata ya, dari kata-kata yang nggak sengaja orang sakit hati gitu. Jadi pesan gue buat tahun ini itu jaga banget mulut ya, jaga banget perkataan di tahun ini, jaga banget perkataan di tahun ini. Jangan kalian ngomong sembarangan gitu kan, jangan ngomong sembarangan, jangan bahasa-bahasa kebun binatangnya dikurangin ya, bahasa-bahasa bad word-nya kurangin. Kalau pesan gua ya, gua literally itu sih kan, kayak udah bahasa sehari-hari gitu kan, kayak nggak diajarin gitu kan, ngomong kotor mulu gitu kan. Gua ngetik lagi tit, gimana sih mainnya tit, gimana sih harus bikin tit, banyak bahasa-bahasa kasar gitu kan, banyak bahasa kasar gitu. Misal katanya tolong lo gimana gitu kan, harusnya gini marah-marahin gitu kan, dituduhin kata-katain gitu kan, bingung gue gitu. Kalau kalian mau ngeritik orang, maksudnya harusnya begini, harusnya begini, jangan ada kata-kata kasar, jangan bad word-nya gimana ya, ketika salah gitu. Jadi gue pesannya itu sih, jaga mulut. Apapun terjadi di ini itu tuh, apapun yang terjadi di tahun ini tuh semuanya pendaknya di atas. Untuk kalian yang lihat apa ramalan atau buat tahun ini, ramalan kalian di tahun ini atau apa gitu, menurut gua jangan terlalu percaya ya, percaya cuman asal dengar gitu, asal dengar aja, jangan diimani. Untuk ramalannya, untuk ramalan kalian misal ke peramal untuk tahun ini gimana, ekonomi gimana, tahun ini gimana, Indonesia gimana. Menurut gue jangan terlalu dipercaya, jangan terlalu percaya, maksudnya jangan terlalu banget, jangan diimani, maksudnya jangan banget diimani, dipercaya banget ini bakal terjadi gini. Tapi cuman cukup didengar aja, cukup buat ramu-ramu kalian aja. Itu sama aja kalian in game visual novel. Kalau kalian tahu endingnya bakalan seperti ini, kalau kalian terus milih A terus kalian bakalan begini, itu sama aja kayak gitu. Kalian udah tahu bakalan gini. Kalau kalian terus ke A misalnya jalan A terus milih A terus ya ke situ. Kalau coba kalian milih A terus ke B ke C ke A B C mencari gitu, pasti endingnya juga beda, nggak sampai ke situ. Jadi benar-benar kalian dapat dari 15 menit dan kalian dapat intinya dari yang gue sampaikan. Bahkan kata-kata gue misalnya ada kesalahan kata atau apa, ini sebagai pendapat gue pribadi aja. Jadi kita tuh itu berpendapat, kalaupun pendapat ya banyak hal memaafkan kan ya. Ini kan pendapat gue, misalnya kalian pengen gunain kamu, misalnya itu dia buat kalian tuh bagus ya, kalian gunain, kalian pahami yang bagusnya, yang intinya, yang bagusnya, yang jelek misalnya gue ada yang jelek, itu yang jelek jangan dicontoh. Jadi mungkin itu
aja, mudah-mudahan ini berguna bagi kalian, buat kalian di tahun ini. Semoga kalian tahun ini lebih tambahkan lagi imannya, dan juga lebih like some successful ya, sukses lebih jadi sukses tahun ini, amin. Dan ya mungkin dan cerita kalian tercapai di tahun ini, dan terlalu banget percaya, imani banget ramalan intinya dari video ini. Dan juga jadi inti dari yang gue sampaikan itu, jangan terlalu banyak banget, jangan terlalu diimani banget ramalan seperti itu. Terus apapun yang terjadi di tahun ini, bencana atau apapun yang gue lihat juga di ramal dan juga itu rasakan itu, mungkin dari dari tim Kasawat Bertut rasakan itu sama seperti yang pesan-pesan dari orang-orang yang berkemampuan tinggi ya, kayak Indigo dan gitu ya. Itu pun sama banget, sama persis apa yang dirasakan itu tim Kasawat Bertut juga rasakan sama. Jadi mungkin itu aja sama gue sampaikan. Jaga perkataan, jaga kata-kata kalian bang, jaga kata-kata kalian banget, mulut kalian, omongan kalian itu dijaga, jangan sampai bisa dengan kata kalian bisa melukai hati seseorang. Jangan berbuat jahat, terus melakukan karma baik atau perbuatan baik ya. Perbuatan baik pasti akan dibalas dengan perbuatan baik, perbuatan jahat pasti akan dibalas dengan perbuatan jahat juga. Jadi mungkin itu aja yang gue sampaikan. Oh ya, satu lagi, jaga terus iman, terus bangun hubungan kalian sama yang di atas. Gue nggak tahu juga maksudnya, kalau udah sekarang itu katanya rantai semakin dekat apa juga. Jadi mungkin itu aja yang gue sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jadi kalau ada sama dari gua mohon maafkan, dan juga buat tahun ini good luck buat kalian. Jadi respect, maju terus gimana guys, dan see you next time. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you